Soeharto yang berkuasa 32 tahun hanya butuh 22 hari saja untuk bisa turun dari kursi kepresidenan. Bayangkan, punya 22 hari saja orang yang berkuasa 32 tahun dan sangat kuat, tentara waktu itu TNI, ABRI masih di bawah genggaman Soeharto, polisi solid di bawah genggaman Soeharto, birokrasi di bawah genggaman Soeharto, tapi hanya tempo 22 hari saja Soeharto jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, pagi ini FNN menurunkan sebuah artikel yang ditulis oleh Cahya Gunawan. Ini senior juga, dulu sama-sama di lapangan tahun 90-an awal ya. Judulnya begini nih. Seru nggak? Judulnya, mungkinkah Jokowi lengser sebelum tahun 2024? Ya, ini Cahya ini kita sebut Kang Cahya ya, karena Sunda banget ya. Kang Cahya ini kadang-kadang nakal juga nih. Saya bacain aja ya, mungkin nggak harus semua tapi ya buat cantelan kita, obrolan kita siang ini ya. Belakangan ini berbagai kalangan masyarakat sudah banyak yang kecewa dan menginginkan adanya perubahan di negeri ini. Kekecewaan itu terjadi karena di antara mereka banyak yang menderita akibat krisis ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada pula yang jatuh miskin. Sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia Maret 2020, sebenarnya negara kita sudah dilanda krisis ekonomi. Itu antara lain ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga meningkat. Ini wartawan ekonomi nih, jadi biasa dengan temuan-temuan lapangan seperti ini. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta. 27,55 juta atau meningkat 2,76%. 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. BPS juga mencatat sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja menjadi pengangguran di tahun 2020 atau naik 14,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini kan indikator ekonomi yang sering dijadikan sebagai sebagai diklaim sebagai ukuran parameter sukses tidaknya sebuah pemerintahan. Apa? Lapangan kerja. Kalau pengangguran nambah ya nggak sukses. Kalau orang miskin nambah, ya lebih nggak sukses lagi. Kan tugas negara, tugas pemimpin itu kan mensejahterakan rakyatnya. Baik melalui lapangan kerja yang diciptakan sebanyak-banyaknya, sehingga mereka punya pekerjaan, punya penghasilan, punya daya beli kan gitu kan. Sehingga kesejahteraannya ikut naik terangkat. Nah ini angka-angkanya justru menunjukkan penurunan yang bertubi-tubi. Indikator makroekonomi juga sangat tidak mengembirakan, mulai dari utang yang terus membengkak hingga melebarnya defisit APBN. Kini utang Indonesia sudah mendekati angka 7.000 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi yang meroket hingga 7% per tahun hanya tinggal cerita lama Jokowi yang sangat mengubar janjinya pada kampanye Pilpres 2024. Masih ingat? Adegannya, nanti ekonomi bulan September akan meroket. Meroketnya tangannya begini, wuss, gitu kan. Di video yang kembali viral itu akhirnya yang kita tahu bahwa ekonomi bukan meroket, justru nyungsep ke gorong-gorong. Apa indikasinya? Ya tadi ini banyak pengangguran, kemudian kemiskinan naik, ya kan. Kemudian banyak perusahaan yang tutup karena krisis ekonomi, pandemi, dan sebagainya seterusnya. Oke, selain persoalan ekonomi, kita juga banyak melihat praktek ketidakadilan yang dipertontonkan oleh rejim penguasa saat ini. Praktek korupsi terjadi hampir di semua lapisan elit kekuasaan, baik di lingkungan eksekutif,
yudikatif maupun legislatif. Penjarahan duit negara ini terjadi di tengah kekuasaan yang dikendalikan oleh oligarki, yakni para konglomerat yang memiliki aset dan kekayaan sangat besar. Para konglomerat hitam ini selain mampu mengendalikan penguasa, juga bisa mempengaruhi sejumlah partai politik pro pemerintah. Sehingga tidak heran kalau produk undang-undang yang dihasilkan DPR menguntungkan para konglomerat hitam itu. Antaranya seperti undang-undang tentang minerba yang telah disahkan parlemen beberapa waktu lalu. Ya, undang-undang minerba ini dahsyat, bos. Dahsyat sekali. Antara lain misalnya gini, waktu itu para penambang besar batu bara minerba itu akan memasuki akhir kontraknya itu pada 2021 ya, atau bahkan 2020 beberapa di antaranya. Dan lewat undang-undang minerba ini mereka para konglomerat hitam ini membiayai apalah segala macam sehingga DPR mengetuk palu yang antara lain menyebutkan bahwa para penguasa tambang ini otomatis mendapat perpanjangan kontrak sampai 20-30 tahun dengan area tambang yang bisa lebih luas daripada sebelumnya. Dahsyat, bos. Padahal menurut peraturan sebelumnya harusnya begitu izin pertambangan selesai harus kembali lagi kepada pemerintah. Lalu pemerintah akan mendistribusikannya lagi entah kepada yang bersangkutan diperpanjang atau kepada perusahaan lain atau kepada BUMN yang jelas-jelas namanya badan usaha milik negara. Yang mestinya manfaatnya akan lebih besar masuk kepada negara, kepada rakyat Indonesia. Tapi tadi melalui lobby, melalui dana yang tak terbatas, mereka bisa tanda kutip membeli anggota dewan dan akhirnya menyetujui undang-undang minerba ini. Selain persoalan korupsi, masyarakat juga menyaksikan praktek dinasti politik yang diperlihatkan secara kasat mata oleh pemimpin negeri ini. Anak dan mantu Presiden Jokowi yang kini menjadi wali kota di Solo dan Medan merupakan contoh konkret dinasti politik ini. Anda mau ngomong apa? Saya yang berkuasa, terserah saya kan begitu jadinya. Oke, lanjut lagi. Dinasti politik di bawah kendali oligarki. Lengkap sudah kondisi politik Indonesia saat ini, yakni sebuah kekuasaan yang didasarkan pada dinasti politik dan dikendalikan oleh oligarki. Itulah potret buram wajah politik Indonesia terkini. Di satu sisi penguasa bisa berbuat semaunya. Di sisi lain kehidupan masyarakat semakin menderita. Pada saat yang sama para tokoh masyarakat yang kritis dan para ulama yang lantang menentang kezaliman di negeri ini dipersekusi, diadili dan dipenjarakan oleh rezim penguasa. Ini nggak usah pakai contoh, banyak sekali kan. Saganda Nenggolan, terus si Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ustadz Kinkin, Gus Nur, Ustadz Ali Baharsa, wah banyak. Dan yang tak terlupakan tentu saja Habib Rizik Syihab. Ya, begitulah kondisinya. Beberapa waktu yang lalu, kata Gunawan dalam artikelnya ini, saya berkesempatan ngobrol santai dengan Dr. Rizal Ramli, pengamat ekonomi, mantan Menko Perekonomian yang juga salah satu tokoh pergerakan nasional. Kata dia, krisis ekonomi bisa menjadi pemicu jatuhnya seorang pemimpin. Kemudian Rizal Ramli mengungkapkan rangkaian peristiwa dan kronologi kejatuhan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada Mei 1998. Sampai April 98, semua orang di Indonesia percaya bahwa Pak Harto tidak mungkin jatuh. April, bos. April itu menuju Mei cuma 1 bulan loh. Nanti terbukti bukan sampai 1 bulan, cuma 22 hari ya. Sampai April 98 semua orang di Indonesia percaya bahwa Pak Harto tidak mungkin jatuh. Beliau sangat kuat dan baru terpilih kembali sebagai presiden pada 11 Maret 98. Baru terpilih. Maret terpilih sampai April semua orang yakin Soeharto tidak akan jatuh karena sangat kuat. Ketika itu hampir semua kalangan, baik para pengusaha, kalangan akademisi, para tokoh dan pimpinan media massa tetap percaya bahwa Pak Harto sangat kuat dan tidak mungkin ada perubahan. Tetapi pada waktu itu
Mereka lupa bahwa tahun 98 itu ada krisis ekonomi. Ditambah lagi ada perubahan peta politik di Amerika Serikat. Yaitu Presiden Bill Clinton waktu itu tidak mau Pak Harto jadi presiden lagi. Ini memang cerita-cerita di bawah permukaan ini seru sekali. Anda bisa bayangkan nggak seorang presiden Amerika yang jauh di negeri sana yang ribuan kilometer terpisah jaraknya dari Indonesia bisa sangat punya kontribusi tidak kecil dengan mengatakan gua nggak mau Soeharto jadi presiden lagi. Ngeri nggak? Aduh. Ungkap Rizal Ramli, Soeharto yang berkuasa 32 tahun hanya butuh 22 hari saja untuk bisa turun dari kursi kepresidenan. Bayangkan, punya 22 hari saja orang yang berkuasa 32 tahun dan sangat kuat. Tentara waktu itu TNI, ABRI masih di bawah genggaman Soeharto, polisi solid di bawah Soeharto, birokrasi di bawah genggaman Soeharto, tapi hanya tempo 22 hari saja Soeharto jatuh. Awal pergerakan dimulai pada 1 Mei, di mana waktu itu pemerintah menaikkan BBM, harga BBM 74% dan minyak tanah 44%. Kenaikan BBM tersebut merupakan saran dan rekomendasi dari Dana Moneter Internasional IMF untuk dijalankan pemerintah Indonesia. Sejak Jantan Krismon 1997, pemerintah Indonesia menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan IMF. Penandatangan itu dilakukan Presiden Soeharto waktu itu dengan Direktur Pelaksana IMF Kamdisu, Michel Kamdisu. Momen bercanda ini ramai menyebarnya. Anda masih lihat nggak gambarnya waktu itu? Pak Harto nunduk, tanda tangan, lalu di belakangnya ada Kamdisu. Wah, nggak kelihatan ya. Kamdisu begini, ngeliatin Soeharto. Dan itu gambar dimuat di halaman-halaman depan surat-surat kabar. Betapa menyiratkan, kerjain nggak lo? Awas lo kalau nggak lo. Kan begitu sepertinya. Bayangkan seorang penguasa 32 tahun yang sangat kuat pun tunduk karena krisis ekonomi. Oke? Sebelum BBM dinaikkan, kata Rizal Ramli, dirinya pernah diminta pendapatnya oleh Direktur Pelaksana IMF wilayah Asia, yaitu Hubert Naish. Rizal mengatakan bahwa momentum kenaikan BBM tidak tepat karena banyak masyarakat yang menderita akibat Krismon. Namun IMF tidak mau tahu, tetap meminta BBM dinaikkan. Betul saja. Sehari setelah kenaikan BBM terjadi gelombang aksi mahasiswa yang diawali dari kampus Universitas Muslimin Indonesia UMI, Makassar. Kemudian diikuti oleh para mahasiswa Unhas. Seminggu kemudian, para mahasiswa di Medan rusuh. Gelombang aksi mahasiswa ini dengan cepat menjalar ke Solo yang diwarnai kerusuhan dan kebakaran di sejumlah gedung dan toko-toko di sana. Aksi demo mahasiswa dan kerusuhan kemudian melanda Jakarta. Akhirnya Soeharto jatuh pada dan hanya butuh waktu 22 hari saja. Saudara sekalian, jadi yang ingin disampaikan Gunawan lewat artikel ini adalah bagaimana krisis ekonomi itu bisa membuat penguasa sekuat Soeharto pun tumbang. Nah, bagaimana kalau melihat konteks sekarang, krisis ekonomi lebih parah, ya kan? Ketimbang tahun 98. Tingkat kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat kita hari ini jauh lebih susah dan akan lebih berat dibandingkan krisis ekonomi 98. Oleh karena itu, Rizal Ramli merasa optimis akan terjadi perubahan sebelum tahun 2024. Saudara, gimana? Sayang sekali Kang Cahaya Gunawan dalam tulisan yang cukup panjang ini tidak menjelaskan. Tapi yang pesan ingin disampaikan oleh Gunawan, Cahaya Gunawan ini adalah bahwa krisis ekonomi terbukti bisa menjungkalkan penguasa. Dulu Soekarno juga jatuh karena ekonomi. Itu waktu itu kalau nggak salah yang namanya inflasi sempat meroket sampai 600%. Kemudian ditambah dengan ada pengguntingan senering ya. Uang Rp1.000 senilai Rp1. Itu semakin mempersulit kehidupan rakyat. Dahsyat sekali dan jatuh. Sekarang bagaimana? Gunawan ingin mengatakan bahwa sekarang situasi ekonomi jauh lebih sulit ketimbang tahun 98. Tapi ada tapinya juga. Mungkin tanda kutip ya, ini menurut yang analisis saya saja. Penguasa bisa lebih lama bertahan karena pandemi.
Dulu jangan lupa 98 itu, waduh, saya waktu itu masih di media, masih liputan keuangan perbankan 98 itu di sebuah media ya lumayan besar ya waktu itu, bulan nomor 2, nomor 3 lah ya. Itu melihat bagaimana rakyat, mahasiswa, masyarakat berbondong-bondong ke DPR. Dan gambar-gambarnya kita lihat bagaimana gedung kura-kura itu atapnya dinaiki ratusan mungkin ribuan ya, sampai orang-orang yang paham bangunan ngeri juga nih kalau rubuh kan begitu kan. Itu bisa terjadi berkumpul. Sekarang bos, dengan dalih pandemi, penguasa dengan segera dan sigap membubarkan kumpulan kerumunan. Aksi terakhir ya, aksi terakhir yang terjadi menyuarakan ketidakadilan, memperketidakadilan maksud saya itu 18 Desember yang lalu. Ingat 18 Desember 2020 itu saya masih ikut turun ke jalan dan baru mulai kumpul dikit Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru atau siapa namanya itu sudah menggebah kita, tahu ya bahasa Betawi itu. Pergi gitu ya. Perhatian, pandemi masih berlangsung dan masih berbahaya. Silakan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu pulang, kembali bubar ke tempat masing-masing. Apabila tidak, kami akan ambil tindakan tegas. Digembah, pasukan bergerak, dung. Dan memang kalimat ini, pasukan siap, bubarkan. Waktu itu mobil komando milik FPI diambil. Yang di atas disuruh turun. Nah, kan gitu kan. Bahkan di atas kita ada seorang kiai sepuh, Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Beliau anak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri perguruan Syafi'iyah yang juga pahlawan nasional. Dan Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i ini juga sudah sepuh, usianya 70 lebih dan belum berorasi. Di atas mobil itu baru baca selawat dan doa-doa saja. Dan itu disuruh turun, mobilnya disita, dipaksa, entah kemana. Tapi memang nggak lama kembalikan lagi. Tapi inilah maksud saya, bagaimana penguasa dengan dalih prokes, COVID pandemi ini, benar-benar tanda kutip mendapat berkah. Menjadikan ini sebagai sarana untuk menggebah, untuk mencegah kerumunan yang memang secara psikologi massa bisa menimbulkan gitu, apalagi dengan bahan bakar kekecewaan dan kemarahan rakyat yang seperti sekarang ini. Kecewa, marah karena ekonomi jeblok, karena ketidakadilan dipertontonkan begitu rupa oleh penguasa dengan tanpa malu-malu lagi. Karena penguasa sudah tidak malu lagi berbohong. Ubaidillah Badrun, dosen UNJ, pernah menulis bahwa Jokowi sudah tidak malu-malu lagi melakukan kebohongan tingkat tinggi ketika bicara 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras. Walaupun data-data yang dibongkar kemudian penuh dengan angka-angka bagaimana Indonesia masih terus mengimpor beras dalam 3 tahun terakhir. Nah saudara, kerumunan ini kita semua tahu juga ini bentuk nyata dari ketidakadilan penguasa. Ya kan? Bagaimana dengan dalih prokes, bahkan seorang Habib Rizik Syihab dikriminalisasi, didakwa dengan 3 pengadilan sekaligus dengan 18 pasal yang beberapa diantaranya ancaman hukumannya 6-10 tahun. Karena prokes ya kan, ada disisipkan pasal penghasutan, ada disisipkan pasal kebohongan ya. Aduh, luar biasa sekali. Sementara dari kalau orang sebelah sana yang bikin kerumunan, ada Bobby di Medan, sang menantu, ada siapa lagi tuh si anak kesayangan Gibran di Solo bikin kerumunan, bahkan dia sendiri presiden di NTT, iya nggak diapa-apain juga. Masih ingat nggak pengacara Kurnia Rayani itu melaporkan Jokowi karena kerumunan di NTT dan tidak diterima oleh polisi. Aneh betul. Dan yang terbaru, bagaimana akal sehat publik bisa menerima, nalar kita yang sehat menerima seorang presiden dan menteri pertahanan datang ke sebuah acara pernikahan anak artis. Prokes, propus, COVID bubar semua, nggak laku semua. Dan kemarin-kemarin videonya beredar, diawali ada seorang polisi yang memaki-maki dengan sangat marah seorang bapak yang membuat pesta kawin di rumahnya. Kamu otak di mana, otak kan begitu. Ini ketidakadilan yang luar biasa. Tapi sekali lagi penguasa menunjukkan
ketidakadilan secara nyata dan tidak peduli, seolah-olah gua lagi berkuasa, terserah gua mau apa lo. Lu berisik, lu ngeyel, gua sel, gitu kan. Lu berisik, gue cubit kan gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi kembali ke soal artikel Kang Cahya Gunawan tadi, gimana saudara? Judulnya saya ulang lagi ya. Judulnya, ini judulnya. Mungkinkah Jokowi lengser sebelum 2024? Harusnya. Jawabnya mungkin. Kalau kemungkinan apa saja bisa mungkin terjadi kan? Kan cuma kemungkinan yang nggak terjadi itu adalah kita memakan kepala kita sendiri. Nah itu baru kemungkinan yang nggak terjadi. Kalau mungkinkah Jokowi lengser sebelum 2024? Mungkin banget. Mungkin. Dan itu konstitusional loh. Nggak harus turun ke jalan benar. Konstitusional. Karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita tahun 45, mengatur pasal 7A. 7A itu memungkinkan presiden, wakil presiden diberhentikan di tengah masa jabatan. Dan itu konstitusional. Dan itu bukan makar. Yeah. Anda mau berdoa yang mana? Kalau artikelnya Gunawan tadi, di akhir artikel, dia mengatakan semoga harapan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan di negeri ini bisa terwujud. Anda berdoa yang mana? Monggo kersa doanya. Sekian dari saya, Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk FNN.